Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertema survival lagi, menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah pulau terpencil karena sebuah bencana yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe saja dan kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan kakak beradik bernama Manjin dan Xiaoxin yang merupakan karyawan kantoran yang hobinya membeli lotre. Terlihat mereka sedang memperbaiki mobil tuanya sambil mendengarkan radio. Berita di radio mengatakan bahwa ada sebuah meteor besar yang mengarah ke bumi. Meteor itu kemungkinan akan jatuh ke laut dan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 100 meter. Dan itu bisa menghancurkan daerah pesisir pantai. Namun beberapa ahli berpendapat kalau meteor itu tidak akan sampai ke bumi karena gravitasi bumi akan membelokkannya. Most experts believe that this meteorite have a high probability of hitting our connu et celui de Tunguska qui se produit en Sibérie en plus. 接下来我们就左右一下， 还整出个世界末日。 擦肩而过。 Manjin yang tak terlalu mempedulikannya mematikan radionya dan ia masih fokus dengan lotre yang baru saja dibelinya. Ditambah lagi dari itu, mereka akan pergi mengikuti acara kantornya yang akan diadakan di alam terbuka. Terlihat rekan kerja mereka sudah berkumpul dan bos perusahaan mereka juga sudah datang. Setelah memberikan sedikit pengarahan dan mereka mulai berangkat, tapi Manjin dan adiknya sedikit terlambat. Manjin yang baru naik membagikan minuman kepada rekan-rekannya, dan terlihat dia mencoba mendekati seorang wanita bernama Sansan. Ternyata Manjin menyukai rekan kerjanya itu, tapi kelihatannya Sansan terlihat cuek dan tidak memperdulikannya. Setelah sampai di dermaga, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke laut, yang ternyata mobil itu adalah mobil amfibi yang juga berjalan di atas air sebagai kapal. Mereka mulai mengarungi lautan dengan dipandu oleh seorang tour guide bernama Xiao Wang. Lalu si bos perusahaan memberikan sedikit kejutan dengan memberitahukan kalau mereka akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 10%. Semua karyawan terlihat senang dan di saat bersamaan, Manjin mendapatkan pesan kalau dia menang lotre sebanyak 60 juta yuan. Manjin langsung bernyanyi dengan gembira dan diikuti oleh teman-temannya. Tanjung Katung airnya biru, benang ditenun menjadi kain. Orang lepas jangan dikenang. Tanjung Katung airnya biru, alah emak kawinkan aku. Benang ditenun menjadi kain. Tanjung Katung airnya biru. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Mereka melihat di depan ada gelombang tsunami yang tinggi, yang kemungkinan meteor itu telah jatuh ke laut yang menyebabkan terjadinya tsunami. Mereka hanya bisa pasrah saat gelombang besar itu menggulung mobil mereka. Beruntungnya mereka bisa menghindar dari kapal besar dan kontainer yang berjatuhan. Tapi tiba-tiba ada paus besar yang membuat kapal mereka rusak dan hanyut terbawa gelombang. Beruntungnya gelombang itu membawa mereka hanyut ke sebuah pulau. Mereka terlihat begitu panik ditambah dengan keadaan pulau yang masih dalam keadaan badai. Manjin yang tidak melihat keberadaan Sansan merasa khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah menemukan Sansan, mereka dan yang lainnya berlindung di sebuah gua di dekat sana. Keesokan harinya cuaca sudah mulai membaik, mereka pun mendesak si supir untuk menelpon perusahaannya dan meminta bantuan. Namun sayangnya di sana tidak ada sinyal dan mereka juga tidak tahu di mana mereka berada. Mereka tampak panik dan mulai menyalahkan si bos yang telah mengadakan acara tersebut. Semua tampak putus asa dan berpikir kalau meteor benar-benar telah jatuh ke bumi yang menyebabkan tsunami yang besar. Di hari ketiga, stok makanan mereka sudah mulai habis. Xiao Wang mengajak mereka masuk ke hutan untuk mencari air dan buah-buahan untuk dimakan. Wang menjelaskan sebelum menjadi seorang sopir, dulunya dia adalah seorang anggota militer. Sehingga dia punya insting bertahan hidup yang baik
dan mengetahui buah mana yang bisa untuk dimakan. Beberapa dari mereka berhasil menemukan radio di mobil. Dengan menggunakan kabel sebagai antena, mereka berusaha mencari sinyal radio. Tapi usaha mereka belum membuahkan hasil karena di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dan mereka juga membuat tanda SOS dari baju pelampung dan juga berusaha memperbaiki mobilnya. Tapi bukannya bagus, malah mobil itu mengeluarkan asap dan semakin rusak. Karena memang di antara mereka tidak ada yang ahli dalam memperbaiki mobil. Sopir Wang mengajak mereka semua untuk ke gua yang lebih besar, dan pada malam harinya mereka berdiskusi untuk memilih seorang pemimpin. Karena hanya supir Wang yang bisa diandalkan, maka dari itu semua sepakat dan memilihnya sebagai pemimpin. Dan tidak ada lagi jabatan kantor, semua sudah tidak berguna. Hari terus berganti, Wang sebagai pimpinan memberikan tugas pada setiap orang. Ada yang mencari ikan dan ada juga yang bertugas mencari buah-buahan. Saat yang lain bekerja, Manjin mencoba menyusuri pulau, berharap ada pemukiman di sisi lain pulau tersebut. Tapi harapannya pupus karena itu adalah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan. Wang yang mengetahui Manjin yang tidak mengerjakan tugasnya, ia pun memarahi dan menghukumnya. Lalu seorang wanita bernama Sasa mencoba merayu Wang dan menawarkan dirinya menjadi pendampingnya. Melihat kecantikan Sasa, Wang pun mengizinkannya, dan sekarang Sasa hanya bertugas melayani Wang saja. 3 minggu telah berlalu, namun belum ada tanda-tanda mereka akan diselamatkan. Sambil memegang lotrenya, Manjin berencana untuk pergi dari pulau itu dengan adiknya demi hadiah lotre yang akan diterimanya. Sansan yang berada di sana melarang Manjin untuk pergi karena tidak mungkin untuk mengarungi lautan dengan rakit kecil yang telah dibuatnya. Namun Manjin tidak menghiraukannya dan mengatakan pada Sansan kalau ia berhasil selamat maka ia akan menyambut Sansan dengan kapal pesiar dari hasil lotrenya. Akhirnya Manjin dan adiknya mulai mendayung mengarungi lautan. Tapi belum jauh dari pulau, mereka menemukan bangkai seekor beruang kutub. Di sini mereka sudah sangat yakin kalau dunia sudah benar-benar hancur karena tsunami kemarin. Lalu mereka memutuskan untuk kembali lagi ke pulau. Semua terlihat semakin putus asa dan sambil menangis, si bos memandangi foto istri dan anaknya. Lalu membuang semua uangnya karena itu semua sudah tidak ada artinya lagi. Suatu hari si bos mengatakan pada Manjin kalau dia juga ingin pergi dari pulau itu. Dan dia juga mengatakan kalau dia tidak menyukai kepemimpinan Wang dan si bos mencoba mengajak Manjin berpihak kepadanya. Suatu malam si bos mengajukan pendapatnya untuk membuat kelompok baru dan berpisah dengan kepemimpinan Wang. Ia menjanjikan pada kelompoknya akan mengusahakan pergi dari pulau itu. Berbeda dengan Wang yang hanya memikirkan cara bertahan hidup dan tidak memikirkan cara untuk pergi dari pulau tersebut. Akhirnya beberapa orang setuju dengan si bos dan mereka pergi keluar untuk mencari tempat yang baru. Awalnya mereka menemukan sebuah bangkai kapal kecil, tapi tidak jauh dari sana mereka berhasil menemukan bangkai kapal besar dan berencana untuk tinggal di dalamnya. Di kapal itu mereka menemukan sebuah jaring dan memakainya untuk menjaring ikan. Dan sekarang mereka sudah tak kekurangan makanan lagi. Suatu hari Manjin mencoba mendatangi Sansan yang masih bertahan dengan kelompok Wang. Ia memberikan ikan dan mengajak Sansan berjalan-jalan di kapal yang telah mereka temukan. Sampai pada suatu hari Manjin mendesak si bos dan menanyakan kapan dan bagaimana cara mereka untuk pulang. Tapi ternyata selama ini si bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Manjin yang merasa dibohongi memutuskan untuk pergi dan tinggal di bangkai kapal kecil bersama adiknya. 60 hari telah berlalu, kini Manjin dan adiknya hanya berdua dan sudah kesulitan mencari makan. Terlihat Manjin semakin putus asa karena hadiah lotrenya yang sudah semakin hangus. Sementara itu kelompok Wang masih hidup di dalam gua seperti orang primitif.
sedangkan kelompok bos terlihat lebih sejahtera dengan alat yang mereka temukan di kapal. Beberapa hari kemudian, Manjin dan adiknya memutuskan untuk kembali dan bergabung dengan kelompok bos. Tapi di sana mereka dipukul karena sebelumnya telah pergi dari sana. 3 bulan sudah berlalu, terlihat Manjin semakin putus asa karena hadiah loterinya akan hangus dalam beberapa hari. Lalu suatu ketika terjadi hujan ikan yang membuat stok makanan mereka berlimpah. Manjin dan adiknya mulai tenang karena stok makanan mereka sudah banyak. Lalu Manjin mencoba mendekati Wang dan memanas-manasi dia dengan si bos. Karena ulahnya, kelompok Wang dan kelompok bos pun terlibat perselisihan dan saling memperebutkan wilayah di sana. Dari kejauhan terlihat Manjin dan adiknya memperhatikan mereka. Perkelahian itu berlangsung hingga malam. Rupanya ini adalah rencana yang dibuat oleh Manjin, agar ia bisa menyatukan mereka kembali dan ia tampil menjadi sosok pemimpin yang baru. Berkat pidatonya, ia berhasil membuat semua orang setuju dan berpihak kepadanya. Walaupun belum punya rencana untuk pulang, tapi setidaknya mereka sudah bisa bersatu kembali. Dengan tekad Manjin yang kuat dan pengetahuan Sin tentang mesin, kehidupan mereka kini lebih baik. Dengan menggunakan motor listrik, Sin juga berhasil menghidupkan ponsel mereka. Satu persatu dari mereka mulai bergantian untuk melihat video kenangan yang masih tersimpan di ponsel mereka. Mereka juga membuat baju dari kain yang ditemukan di kapal, dan Sin juga berhasil mengalirkan listrik ke kapal dengan menggunakan kincir air. Mereka terlihat lebih senang dan mulai menerima kehidupan baru mereka. Bahkan Manjin berhasil mendapatkan cinta Sansan. Mereka meyakini kalau tsunami telah memusnahkan umat manusia dan hanya merekalah yang selamat dari peristiwa tersebut. Maka dari itu, salah seorang dari mereka mengusulkan agar mereka bisa berkembang biak dengan menghasilkan keturunan mereka. Lalu suatu malam saat mereka sedang berpesta, untuk kesekian kalinya, mereka mendengar suara aneh dari perbukitan. Kemudian Manjin, Sin, dan Wang mencoba mencari sumber suara tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata itu adalah sebuah kapal pesiar yang berpesta di dekat pulau mereka. Di sini mereka menyadari kalau sebenarnya dunia baik-baik saja. Merasa sudah nyaman dengan kehidupan di pulau itu, Sin menyarankan untuk tidak memberitahu yang lain. Karena di pulau itu, mereka adalah pemimpin yang dihormati, tapi saat kembali di kehidupan lamanya, mereka bukan siapa-siapa dan hanya karyawan miskin yang bekerja di sebuah perkantoran. Dan kemungkinan besar Sansan juga akan pergi dari kehidupan Manjin. Setelah berpikir lama, Manjin pun akhirnya menyetujuinya. Karena Wang sudah terlanjur tahu dengan kapal itu, mereka mengarang cerita kalau Wang kemasukan roh jahat di atas bukit. Dan yang lainnya percaya kalau Wang mengalami gangguan jiwa dan mereka membuat peraturan untuk tidak naik ke atas bukit di saat malam hari. Lama-kelamaan Sin semakin keterlaluan. Ia menunjukkan video pada si bos yang ternyata itu adalah video anaknya. Bos yang melihat video anaknya menangis karena rindu pada keluarganya. Sin memberikan syarat agar si bos mau menyerahkan semua asetnya, kalau tidak, video itu akan dihapusnya. Bos yang sudah putus asa dan rindu dengan anaknya menyetujui semua permintaan Sin. Ia menuliskan surat pemindahan aset di sebuah buku. Manjin yang melihat kelakuan adiknya muak dan memarahinya. Ia mengatakan kalau yang dilakukan Sin sudah keterlaluan dan itu bisa membuatnya ditangkap oleh kepolisian. Sin berencana akan pergi dari pulau itu saat kapal pesiar datang. Dia berkata kalau hanya mereka berdua yang akan pergi dan meninggalkan yang lainnya di sana. Melihat semua orang di sana sangat percaya padanya, Manjin merasa bersalah dan mencoba mendatangi Wang.
Ia meminta maaf dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Pada hari ke-144, kapal pesiar datang lagi sesuai perkiraan mereka. Wang dan Manjin mulai menjalankan rencananya. Wang mencoba membuat bahan bakar kapal bocor dan meledakkannya sebagai sinyal minta bantuan. Sementara Manjin mencoba memberitahukan yang lainnya kalau ada kapal yang akan datang malam ini. Namun mereka tidak mempercayainya dan beranggapan kalau Manjin sudah gila. Dan akhirnya Wang pun berhasil membakarnya. Lalu Manjin merebut buku yang berisi surat serah terima aset si bos dan membakarnya. Akibat perbuatannya, semua orang marah pada Manjin hingga ia berlari ke atas bukit karena semua orang telah mengejarnya. Tapi Manjin yang tidak fokus melihat ke depan, ia pun jatuh dan masuk ke dalam jurang. Dan beruntungnya kebakaran itu dilihat oleh kapal pesiar yang lewat. Keesokan paginya Manjin tersadar, tapi semua orang sudah tidak ada di sana. Ia melihat ke perbukitan yang ternyata Sansan masih di sana menunggunya. Sansan mengatakan kalau yang lainnya sudah diselamatkan terlebih dahulu. Karena Manjin belum ditemukan, maka Sansan memilih untuk menunggu sampai Manjin kembali. Setelah kembali pulang, Shin mengalami gangguan jiwa karena tidak jadi mendapatkan aset si bos. Dan yang lainnya menjadi terkenal karena berhasil selamat setelah 5 bulan menghilang dan terdampar di pulau terpencil. Hubungan Manjin dan Sansan masih tetap berlanjut, sedangkan Wang memiliki usaha yang sukses. Ia mendirikan perusahaan di bidang pariwisata, dengan tujuan tur ke pulau tempat mereka terdampar dan menceritakan pengalaman mereka di sana, dan film pun selesai. Sekian video kali ini, semoga bisa diambil sedikit pelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.